Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Salam sehat sampai tua ya. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita ngobrol santai tapi bermakna, membahas kesehatan tubuh dan jiwa, dengan gaya yang ringan dan penuh kasih. Pernah nggak sih, jari tangan kalian tiba-tiba kesemutan? Atau mungkin, kaki terasa kayak ditusuk jarum saat bangun tidur? Kebanyakan dari kita mikir, paling cuma kecapean. Tapi hati-hati. Bisa jadi itu bukan hal biasa. Bisa jadi, itu adalah tanda-tanda awal kerusakan saraf. Dan kalau dibiarkan, dampaknya bisa serius. Loh! Sebelum kita mulai lebih dalam, yuk support channel ini dengan cara like, share ke teman-teman dan keluarga yang kalian sayangi, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan info penting lainnya. Dan tulis sholawat di kolom komentar. Allahumma sholli, ala Sayyidina Muhammad. Semoga berkah ilmunya ya. Amin. Banyak orang berpikir bahwa penyakit saraf hanya menyerang lansia. Padahal, faktanya, gejala awalnya bisa muncul sejak usia muda, dan seringkali kita abaikan, karena terlihat sepele. Padahal, menurut para ahli neurologi, mengenali gejala ini lebih awal bisa menyelamatkan kita dari komplikasi serius di masa depan. 1. Kesemutan yang muncul tanpa sebab. Pagi itu, Pak Darto bangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari baru saja mengintip dari sela jendela rumahnya di pinggiran kota. Ia mencoba mengangkat tangan untuk meraih kacamata di meja samping tempat tidur. Tapi anehnya, jari-jarinya terasa kebas. Kesemutan. Seperti ditusuk-tusuk jarum halus. Paling tidurku miring semalaman, pikirnya sambil tertawa kecil. Tapi ini bukan pertama kalinya. Sudah hampir 2 minggu terakhir, ia mulai sering merasakan sensasi aneh di tangannya. Kadang di kaki juga. Apalagi saat pagi hari atau setelah duduk terlalu lama di depan komputer. Namanya juga orang tua. Mungkin peredaran darahnya kurang lancar, ujarnya saat bercerita ke istrinya. Tapi apa benar ini cuma masalah peredaran darah? Sobat semua, siapa yang sering ngerasa hal kayak Pak Darto? Coba angkat tangan di kolom komentar. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesemutan tanpa sebab yang jelas? Kesingkatan bukan berarti sehat. Kesemutan adalah hal yang umum. Iya, wajar terjadi. Tapi kalau muncul terus-menerus, atau sering terjadi tanpa posisi tubuh yang aneh, ini patut diwaspadai. Apalagi kalau mulai mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurut dokter spesialis saraf dari RSUP Cipto Mangunkusumo, Dr. Ida Ayu Gede Budi Rahayu, kesemutan yang terjadi secara berulang dan menetap bisa menjadi tanda awal kerusakan saraf tepi atau yang disebut neuropati perifer. Ceritanya talanya. Saya punya teman bernama Mas Iwan. Usianya baru 32 tahun. Masih muda, aktif kerja, dan gak punya riwayat penyakit serius. Tapi akhir-akhir ini dia mulai ngerasa jari-jarinya sering kesemutan saat mengetik. Satu waktu, dia iseng ke dokter karena istrinya terus memaksa. Ternyata, setelah tes darah dan pemeriksaan lebih lanjut, Mas Iwan mengidap prediabetes, dan sarafnya mulai terganggu. Kesemutan itu bukan cuma soal posisi tidur atau kurang olahraga, tapi bisa jadi alarm dari tubuh bahwa ada sistem yang sedang bermasalah. Apa yang terjadi dalam tubuh saat kita kesemutan? Secara medis, kesemutan dikenal dengan istilah parestesia. Ini terjadi karena ada gangguan pada aliran impuls listrik dalam sistem saraf kita. Bayangkan tubuh kita seperti jaringan kabel listrik. Kalau salah satu kabelnya rusak atau tergencet, arus listriknya jadi terhambat. Begitu juga saraf. Saat saraf tertekan, terganggu, atau rusak, sinyal yang dikirim ke otak jadi kacau. Akibatnya, kita merasa sensasi aneh seperti kesemutan, kebas, atau bahkan rasa terbakar di kulit. Apa penyebab kerusakan saraf yang menyebabkan kesemutan? 1. Diabetes mellitus, gula darah tinggi dalam jangka panjang bisa merusak saraf. Ini adalah penyebab paling umum neuropati perifer. 2. Kekurangan vitamin B12, vitamin ini penting untuk kesehatan saraf. Kekurangannya bisa menyebabkan gejala seperti kesemutan dan lemas otot. 3. Cedera saraf, misalnya karena duduk bersila terlalu lama atau postur tubuh yang salah. 4. Paparan racun, seperti logam berat atau alkohol berlebih. 5. Penyakit autoimun, seperti lupus atau Guillain-Barré syndrome. Bagaimana cara mengatasi kesemutan yang berulang? Nasihat dari sesepuh kami di kampung bilang begini. Kalau kabel rumahmu konslet, jangan terus ganti bola lampunya. Periksa instalasinya. Sama halnya dengan tubuh. Jangan cuma minum minyak urut kalau masalahnya di saraf. Langkah yang bijak adalah periksa kadar gula darah secara rutin.
Konsumsi makanan kaya vitamin B kompleks. Jangan abaikan postur tubuh saat duduk atau tidur. Perbanyak gerak dan olahraga ringan. Segera konsultasi ke dokter saraf jika keluhan menetap. Sahabat semua, kalau kamu sering ngerasain kesemutan, yuk jangan cuek. Tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Dan ingat ya, tubuh itu cerdas. Dia selalu kirim sinyal. Tinggal kitanya, mau dengerin atau enggak. Jadi, jangan anggap remeh kesemutannya, sobat, karena bisa jadi itu bukan masalah kecil, tapi langkah awal dari cerita besar tentang tubuhmu. Nah, di segmen berikutnya, kita akan bahas gejala lainnya yang juga sering dianggap biasa, otot yang tiba-tiba lemas dan cepat capek. Jangan kemana-mana dulu. 2. Otot terasa lemah dan mudah lelah. Bu Murni adalah sosok yang dikenal semangat di lingkungannya. Usianya sudah menginjak 59 tahun. Tapi jangan salah, beliau rajin banget. Tiap pagi, halaman rumahnya bersih karena ia sendiri yang menyapu. Tapi belakangan ini, ada yang berbeda. Baru setengah halaman disapu, napasnya sudah ngos-ngosan. Kakinya terasa berat. Tangan pun lemas seperti habis kerja keras. Padahal baru aktivitas ringan. Anaknya sempat bercanda, "Ibu kurang minum jamu nih." Tapi Bu Murni tidak tertawa. Dalam hatinya, beliau mulai khawatir. Sobat, pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Baru jalan sebentar, kaki udah lemes. Naik tangga satu lantai aja rasanya kayak habis lari maraton. Padahal dulunya kuat-kuat aja. Kalau iya, bisa jadi itu bukan sekadar kurang fit, tapi sinyal bahwa saraf motorik di tubuhmu sedang terganggu. Apa itu saraf motorik dan kaitannya dengan kekuatan otot? Saraf motorik adalah jaringan yang bertugas mengirimkan sinyal dari otak ke otot. Ibaratnya kayak sopir yang nyetir mobil. Kalau sopirnya salah kirim sinyal, mobil bisa nabrak. Begitu juga otot. Tanpa instruksi yang benar dari saraf, otot nggak bisa berfungsi dengan normal. Nah, ketika saraf motorik rusak, otot jadi nggak dapat perintah yang jelas. Akibatnya, tubuh terasa lemas, lamban, atau gampang capek. Cerita Mas Reno. Mas Reno, teman saya di kampus dulu, punya pengalaman yang bikin ia sadar betapa pentingnya fungsi saraf ini. Setelah kerja kantoran selama 6 tahun, dia mulai merasa cepat lelah saat naik motor. Tangannya kadang tremor, bahkan memegang gelas kopi pun sering tumpah. Dia pikir itu cuma stres, tapi istrinya curiga dan menyarankan check up. Hasilnya, saraf motoriknya melemah akibat kombinasi gaya hidup sedentari, kurang gerak, kebiasaan begadang, dan asupan makanan yang buruk. Kata dokter, itu kondisi awal dari neuropati motorik ringan. Gejala umum yang perlu diwaspadai. Otot terasa berat atau cepat lelah, bahkan untuk aktivitas ringan. Kesulitan membawa barang yang dulu terasa ringan. Tangan sering gemetar. Jalan terasa tidak seimbang. Bangkit dari duduk terasa susah. Bayangkan kamu punya rumah 2 lantai, tapi liftnya rusak. Setiap kali kamu mau naik, kamu harus dorong-dorong tombol. Kadang nyala, kadang enggak. Begitu juga dengan tubuh. Kalau saraf motorik rusak, sinyal ke otot jadi lemah. Ototmu seperti lift yang tidak tahu kapan harus naik. Apa penyebab kerusakan saraf motorik? 1. Gaya hidup kurang gerak, duduk terlalu lama tanpa olahraga. 2. Pola makan tidak seimbang, tinggi lemak, rendah vitamin. 3. Kurang tidur dan stres berkepanjangan. 4. Penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. 5. Faktor usia dan degenerasi alami tubuh. Menurut ahli saraf, kerusakan saraf motorik seringkali datang perlahan, tanpa kita sadari. Tapi begitu kita mulai kehilangan tenaga untuk hal-hal kecil, itu waktunya tubuh bicara. Apa yang harus dilakukan? 1. Ubah gaya hidup sekarang juga. Bangun dari duduk setiap 30 menit. Lakukan senam ringan atau stretching. 2. Perbaiki pola makan. Konsumsi makanan tinggi vitamin B1, B6, B12. Tambahkan protein nabati dan hewani seimbang. 3. Periksakan kesehatan ke dokter saraf bila keluhan terus terjadi. 4. Kurangi stres dan istirahat cukup. Nasihat orang tua. Mbah kakung saya dulu bilang, kalau kuda tua masih bisa narik kereta, itu bukan soal usia, tapi soal dia terus bergerak. Sama seperti tubuh kita. Bro, mau usia berapapun, kalau kita rawat sarafnya, insya Allah masih kuat. Kalau kamu punya cerita seperti Mas Reno atau Bu Murni, tiba-tiba lemas,
Cepat lelah padahal nggak ngapa-ngapain. Boleh dong share di komentar. Siapa tahu ceritamu bisa jadi pelajaran buat orang lain. Kita saling jaga dan saling kuatkan ya. Nah, kalau tadi kita bahas soal otot yang tiba-tiba lemas, di segmen selanjutnya kita akan bahas satu hal yang lebih mengganggu. Mati rasa di ujung jari. Bukan cuma bikin bingung, tapi juga bisa bikin kita kehilangan kemampuan sensorik penting. Yuk, kita lanjut. 3. Mati rasa atau kebas di ujung jari. Namanya Pak Agus. Umurnya 38 tahun. Seorang karyawan swasta yang hobi menulis. Satu malam, ia sedang mengejar deadline laporan bulanan. Tiba-tiba, jari-jarinya, terutama di tangan kiri, mulai terasa aneh. Bukan nyeri, tapi seperti mati rasa. Ia cubit-cubit ujung jarinya, tapi tak ada rasa. Lalu dengan cemas ia berbisik, "Ini kenapa, ya?" Sobat, pernah nggak kamu merasakan hal serupa? Misalnya, ujung jari tangan atau kaki terasa kebas. Disentuh nggak kerasa. Kayak kulitnya, mati rasa. Kalau iya, yuk kita bahas lebih dalam. Karena ini bukan hal yang bisa disepelekan. Apa itu kebas atau mati rasa? Kebas adalah kondisi ketika area tubuh, terutama bagian ujung-ujung seperti jari tangan, kaki, atau bibir, tidak merasakan sentuhan dengan normal. Dalam dunia medis, kondisi ini disebut hipoestesia atau numbness. Analogi sederhananya begini, kalau biasanya kulit kita seperti sensor alarm, maka saat kebas, alarm itu rusak. Ada sentuhan, tapi tubuh nggak merespons. Dan ini bukan cuma soal kenyamanan. Ini adalah sinyal bahwa sistem saraf sensorik sedang terganggu. Bagaimana saraf sensorik bekerja? Saraf sensorik berfungsi mengantarkan sinyal dari tubuh ke otak. Ketika kita menyentuh benda panas, saraf ini yang memberitahu otak bahwa itu panas. Ketika kaki kita kena semut, saraf ini juga yang bikin kita refleks menepis. Tapi saat saraf ini rusak, sinyalnya terganggu. Otak jadi bingung dan nggak tahu harus merespons apa. Makanya muncul sensasi kebas, dingin, seperti kesetrum ringan, atau bahkan nggak terasa sama sekali. Penyebab mati rasa. Mati rasa bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain. 1. Diabetes, gula darah tinggi dapat merusak lapisan pelindung saraf. 2. Carpal tunnel syndrome, penekanan saraf di pergelangan tangan, sering terjadi pada pengguna komputer. 3. Hernia nukleus pulposus, HNP, saraf terjepit di tulang belakang. 4. Defisiensi vitamin B12, vitamin penting untuk regenerasi saraf. 5. Stroke ringan, TIA, mati rasa mendadak di satu sisi tubuh bisa jadi pertanda awal stroke. Mbak Rina adalah seorang guru SD. Ia sering berdiri mengajar dan menulis di papan. Satu waktu, ia merasa jari telunjuk kanannya seperti hilang rasa. Lama-lama menjalar ke jari tengah, lalu ke pergelangan. Ia pikir ini hanya masuk angin. Tapi saat konsultasi ke dokter, ia didiagnosis mengalami carpal tunnel syndrome ringan, karena kebiasaan menulis dan mengetik tanpa jeda. Kenapa mati rasa berbahaya? Mati rasa bukan cuma membuat tidak nyaman. Bayangkan kalau kamu nggak bisa merasakan panas, luka, atau bahkan nyeri. Bisa saja kamu terluka tanpa sadar. Luka itu terinfeksi. Dan infeksi bisa berujung komplikasi berat. Dokter neurologi pernah mengatakan, mati rasa yang tidak ditangani bisa berkembang menjadi neuropati kronik. Dalam beberapa kasus ekstrim, bisa mengarah ke amputasi jika disertai luka infeksi yang tak disadari. Apa yang bisa dilakukan jika mengalami kebas? 1. Lakukan peregangan dan senam jari. Setiap 1 jam kerja, sisihkan waktu 5 menit untuk meregangkan jari dan pergelangan. 2. Kompres hangat di area yang kebas. Ini membantu melancarkan aliran darah dan meredakan tekanan saraf. 3. Konsumsi vitamin B kompleks, terutama B1, B6, dan B12 yang sangat penting untuk kesehatan saraf. 4. Perbaiki posisi duduk dan ergonomi saat kerja. Gunakan alas pergelangan tangan jika sering mengetik. 5. Konsultasi ke dokter saraf jika kebas terjadi lebih dari 3 hari. Jangan tunggu sampai jari betul-betul hilang rasa. Nasihat dari orang tua. Kata Mbah Putri saya dulu, rasa itu karunia. Kalau udah nggak bisa ngerasain apa-apa, berarti tubuh kita mulai hilang arah. Rasa kebas bukan soal nyaman atau nggak nyaman, tapi soal tubuh yang kehilangan sinyal. Jangan sampai sinyal tubuhmu padam saat kamu masih punya waktu untuk menyelamatkannya.
Kalau kamu pernah ngerasain kebas, yuk cerita di komentar. Jangan malu. Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi buat yang lain untuk segera cek kesehatan sarafnya. Dan buat kamu yang sehat, tetap jaga pola hidup, karena lebih mudah mencegah daripada mengobati. Setelah ini, kita akan bahas satu gejala lagi yang kadang bikin bingung dan nyaris selalu dikira hal biasa. Nyeri yang menjalar dari satu titik ke bagian tubuh lain. Apakah itu hanya salah urat? Atau pertanda saraf kejepit? Yuk, kita bahas di segmen berikutnya. 4. Nyeri yang menjalar tanpa cedera. Pak Eko, seorang sopir travel antar kota, awalnya mengira rasa nyeri di lehernya cuma pegal biasa. Tapi lama-lama, rasa nyerinya pindah dari leher ke pundak, lalu menjalar sampai ke tangan kanan. Setiap kali ia pegang setir, tangannya seperti kesetrum. Bahkan untuk menyisir rambut pun mulai terasa nyeri. Padahal saya nggak jatuh, nggak kecelakaan, nggak terbentur. Ucapnya. Sobat, pernah mengalami hal serupa? Nyeri yang pindah-pindah, menjalar, tapi tanpa sebab yang jelas? Ini bukan sekadar masuk angin atau salah bantal. Loh, kemungkinan besar, kamu sedang mengalami gejala saraf kejepit atau herniated nucleus pulposus, HNP. Apa itu saraf kejepit? Saraf kejepit terjadi saat bantalan tulang belakang bergeser atau menonjol, lalu menekan saraf di sekitarnya. Hasilnya, timbul rasa nyeri yang menyebar, kadang dari leher ke tangan, atau dari pinggang ke kaki. Kalau dibiarkan, bisa menyebabkan kelemahan otot dan mati rasa permanen. Menurut ahli saraf, rasa nyeri yang menjalar seperti arus listrik atau tertusuk bisa menjadi gejala klasik dari saraf tertekan. Ciri-ciri yang perlu diawasi. Nyeri yang berpindah dari satu bagian tubuh ke bagian lainnya. Sensasi seperti terbakar atau tertusuk. Makin terasa saat duduk atau mengangkat beban. Muncul tanpa cedera fisik. Apa yang harus dilakukan? Hindari duduk terlalu lama. Lakukan stretching ringan secara rutin. Kompres hangat untuk meredakan nyeri. Jangan memaksakan tubuh saat nyeri muncul. Segera konsultasi ke dokter saraf atau ortopedi. Penutup segmen. Kata Mbah Wardo, tukang pijat langganan di kampung saya. Nyeri yang pindah itu kayak istri ngambek. Kalau nggak ditanya baik-baik, bisa jadi berlarut-larut. Begitu juga tubuh kita. Dengarkan sinyal nyeri. Jangan abaikan. Berikut adalah pengembangan segmen 5, gerakan tidak terkontrol atau tremor, sekitar 2000 karakter. 5. Gerakan tidak terkontrol atau tremor. Pak Udin, 62 tahun, pensiunan karyawan PLN. Setiap pagi, ia punya rutinitas sederhana, membuat teh hangat untuk istrinya. Tapi akhir-akhir ini, tangannya sering tremor, bergetar tanpa sebab. Awalnya cuma saat memegang sendok, lalu mulai terasa juga saat mengetik, atau bahkan saat istirahat. Anaknya sempat bercanda, "Wah, Pak Udin deg-degan terus nih." Tapi di balik senyumnya, Pak Udin mulai merasa takut. Ada apa dengan tubuhnya? Sahabat, tremor atau getaran ringan di tangan, kadang dianggap hal biasa. Ah, mungkin karena ngopi kebanyakan, atau lagi capek aja. Tapi hati-hati, kalau getaran itu terjadi terus-menerus dan tanpa sebab jelas, itu bisa jadi tanda dari kerusakan saraf pusat atau bahkan penyakit Parkinson. Apa itu tremor? Tremor adalah gerakan tidak terkendali pada bagian tubuh tertentu, biasanya di tangan, kepala, atau kaki. Ini terjadi karena gangguan pada otak kecil, cerebellum, yaitu bagian otak yang mengontrol koordinasi gerakan. Ada berbagai jenis tremor, tapi yang paling umum adalah essential tremor dan tremor akibat Parkinson. Gejala yang perlu diperhatikan. Tangan bergetar saat memegang benda. Getaran makin parah saat stres atau lelah. Sulit melakukan aktivitas halus, menulis, mengancingkan baju. Getaran tidak hilang meski tubuh sedang rileks. Ibu Eni, 55 tahun, guru menjahit. Suatu hari, ia tak bisa lagi menjahit lurus. Tangannya gemetar. Setelah periksa, ternyata ia mengalami early onset Parkinson. Bukan karena usia, tapi karena riwayat keluarga dan gaya hidup yang penuh tekanan. Nasihat ahli, Dr. Rina Damayanti, spesialis saraf, berkata, tremor bukan hanya soal tangan yang bergetar. Ini adalah panggilan tubuh untuk kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam? Apa yang harus dilakukan? Jangan panik, tapi juga jangan anggap remeh. Kurangi konsumsi kafein dan rokok.
Lakukan latihan koordinasi ringan setiap hari. Konsultasikan ke dokter saraf untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ikuti terapi gerak atau fisioterapi jika dianjurkan. Kata Mbah Tumini, tangan yang gemetar bukan berarti lemah. Tapi bisa jadi dia sedang minta ditemani. Tremor bisa dicegah memburuk kalau kita tangani sejak awal. Dokter spesialis saraf pernah bilang, kerusakan saraf tidak terjadi dalam semalam. Tapi jika kita peka terhadap sinyal tubuh, kita bisa mencegahnya sejak dini. Dan pesan dari sesepuh desa saya, saraf itu ibarat kabel listrik. Kalau udah banyak yang putus, lampu pun padam. Menjaga kesehatan saraf itu nggak susah. Cukup dengan istirahat cukup, olahraga ringan tapi rutin, hindari makanan tinggi gula dan kolesterol, konsumsi vitamin B1, B6, dan B12 jika diperlukan. Jangan abaikan gejala-gejala sepele. Sahabat, jangan tunggu gejala kecil berubah jadi bencana besar. Kenali sinyal tubuh, jaga saraf sejak dini. Yuk, tulis di komentar, insya Allah aku jaga kesehatan sarafku mulai hari ini. Jangan lupa like video ini, share ke keluarga tersayang, dan subscribe agar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.